Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Allah yang setia dalam hidup kita. Bersyukur kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Tempat terindah yang dapat kita nikmati dalam hidup kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Sebab itu kita mau bersyukur pagi hari ini dan kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia. Sebab sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau terus tinggal dalam hadirat. Menikmati kasih, menikmati kuasa, menikmati kemurahan di sepanjang umur hidup. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali berkatakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu semua diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku, muridku selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku, muridku diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kuasa-Mu dalam hadirat seumur hidup kami. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, memenuhi, melingkupi hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur,
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas hidupku. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kakiku. Engkau yang menuntun langkah kaki. Dan tak pernah salah tuntunanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Memuliakanmu Tuhan. Rindu kami kepadamu. Haleluya. Haleluya. Pujilah namamu. Pujilah namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah,
meninggikan namamu. Ya Allah baik, sungguh baik. Amat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus. Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, ya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu. Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah. Sebab indah hadirat-Mu, ada kekuatan baru dalam hadirat-Mu. Sebab bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hari-hari kami, tapi semua karena-Mu, oleh-Mu, dan kepadamu. Bagimulah kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku dapat pun sendiri. Engkaulah Tuhanku,
memandang wajahmu yang berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku, yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkaulah pertolongan bagi kami. Pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Dan pertolongan daripada-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab kami mau terus menanti-nantikan-Mu dalam hadirat. Menikmati kasih dan kuasa dan kemurahan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Kita sampai ke kitab yang baru ya setelah menyelesaikan kitab Zefanya kemarin ya. Kita sampai ke kitab Hagai. Hagai ini ada 2 pasal nanti yang akan kita bahas hari ini dengan besok. Sebelum kita membaca
masuk ke kitab Hagai, mungkin ada baiknya kalau kita eh, memahami sedikit latar belakang dari kitab Hagai ini. Ya, kita tahu bahwa eh, bertahun-tahun atau berabad-abad sebelumnya, nabi-nabi dari bangsa Ibrani ini kan sudah mengingatkan eh, bangsa Israel bahwa mereka memberontak kepada Tuhan dengan melakukan penyembahan-penyembahan berhala dan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nabi-nabi Ibrani ini juga sudah memperingatkan atau mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan akan mengirim bangsa Babel yang pada akhirnya akan menghancurkan kota Yerusalem, merubuhkan bait suci dan orang membawa orang-orang Israel ke dalam pembuangan. Eh, tapi selain memperingatkan hal-hal tersebut, nabi-nabi Ibrani ini juga memberikan sebuah janji keselamatan kepada bangsa Israel bahwa suatu hari nanti Tuhan akan membuat orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem dan membangun rumah Tuhan. Di antara beberapa orang yang kembali ke Yerusalem. Nah, di zaman Hagai ini, pada waktu itu bangsa Babel sudah tidak ada lagi karena sudah jatuh, sudah rubuh, sudah runtuh, digantikan oleh bangsa Persia yang pada waktu itu bangsa Persia ini mengizinkan orang-orang Israel itu untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun eh, Yerusalem yang baru. Maka pada waktu itu eh, di bawah kepemimpinan eh, Yehuda dan Zerubabel, berangkatlah orang-orang Israel yang orang-orang buangannya, orang-orang yang hidup di dalam pembuangan ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem. Nah, tentu ini menjadi harapan yang baik bagi bangsa Israel, ya, sesuatu yang positif bagi bangsa Israel. Tetapi tentu ternyata ya tidak di mata Nabi Hagai. Karena apa? Karena ternyata eh, orang-orang Israel itu memang sudah kembali ke kota Yerusalem membangun eh, kota Yerusalem, tetapi ternyata mereka membiarkan rumah Tuhan atau bait suci tetap di dalam reruntuhan. Mereka sibuk menghabiskan waktu, menghabiskan sumber daya manusia mereka untuk membangun rumahnya sendiri, rumahnya masing-masing. Itulah kenapa akhirnya Nabi Hagai mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk membangun kembali bait suci, untuk memprioritaskan pembangunan bait suci dibandingkan membangun rumah mereka masing-masing. Kita akan membacanya dari pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Joshua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Jehuda, dan semangat Joshua bin Josadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ya, sisanya nanti itu adalah awal dari pasal yang kedua dari kitab Hagai yang besok kita akan bahas ya. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana Hagai mengingatkan orang-orang bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan, membangun bait suci, tetapi mereka eh, justru terlebih dulu mementingkan rumahnya masing-masing, ya. Dan apa yang terjadi, Hagai mengingatkan mereka bahwa apapun yang mereka kerjakan pada akhirnya mereka akan pada akhirnya akan sia-sia dan mereka akan tidak seperti yang mereka harapkan, tidak seperti ekspektasi mereka. Eh, Dikatakan bahwa apa yang mereka dapatkan justru adalah hal kesia-siaan. Jadi ayat-ayat ini kan selama ini kalau kita dengar ya, mungkin kita sering mendengar dikhotbahkan ketika apa? Ketika eh, ada proyek pembangunan rumah ibadah ya atau ada proyek pembangunan gereja ya. Ayat-ayat ini biasanya muncul ya. Walaupun kita tahu ya tentu itu sah-sah saja ya, tetapi tentu pengertiannya tidak sesempit itu ya. Kita mau belajar apa yang bisa kita dapat dari kitab Hagai pasal yang pertama ini. Kalau saya memberi penekanan ya, kalau di zaman mereka di zaman Hagai ya, ini konteksnya memang pembangunan fisik daripada bait suci dibandingkan pembangunan fisik daripada rumah orang-orang Israel secara pribadi-pribadi masing-masing ya. Tapi tentu di dalam konteks yang sekarang ya kita mau belajar bagaimana eh, membangun rumah rohani kita dibandingkan dengan saya sebut sebagai rumah duniawi ya. Eh, Sebenarnya kalau kita perhatikan ya akibatnya adalah mengerikan sekali ya. Sebagai contoh eh, dikatakan di ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan ingin kita memperhatikan keadaan kita sekarang, ya, merenungkan keadaan kita sekarang, mengevaluasi keadaan kita sekarang, ya,
Dikatakan perhatikanlah keadaanmu, itu sampai diulang 2 kali ya. Di ayat yang ketujuh juga dikatakan beginilah firman Tuhan, semesta alam perhatikanlah keadaanmu. Apa yang perlu diperhatikan di sini ya? Ketika kita tidak fokus untuk membangun rumah rohani kita, ya, lebih fokus membangun rumah-rumah duniawi kita, ya, maka keadaan yang terjadi justru sangat mengerikan, ya. Dikatakan ayat yang keenam, kamu menabur banyak, ya, tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi, seberapa keras pun kita bekerja, seberapa hebat pun kita bekerja, ya, kalau kita lihat di sini ternyata hasilnya tidak ada, atau kalaupun ada hasilnya, hasilnya sangat sedikit. Ya. Dikatakan kita menabur banyak dengan harapan kita akan menuai banyak, tapi faktanya, realitanya kita menuai sedikit. Kita makan tapi kita tidak kenyang, kita minum tapi kita tidak puas, kita berpakaian tapi tidak menghangatkan, tidak membuat tubuh kita menjadi panas. Tentu bisa dikatakan semua itu menjadi sia-sia ya. Di ayat yang ke-9 juga diulangi, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Hasilnya nggak ada, ya. Hilang semua begitu saja. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bahkan ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku mau memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bahkan Tuhan membuat kering semua usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi ini suatu keadaan yang menurut saya cukup mengerikan dan cukup memprihatinkan ya ketika apa ketika kita fokus membangun yang saya sebut tadi rumah duniawi kita ya, eh, hal-hal yang kita tidak berfokus kepada membangun rumah rohani kita, sehingga akibatnya apa? Akibatnya sekalipun kita bekerja dengan begitu keras, menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga ya, tetapi ternyata hasilnya sedikit. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan keadaan kita pada hari-hari ini. Apa sih yang sekarang ini sedang kita lakukan? Apa sih kemana arah daripada apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Apakah kita sedang fokus membangun rumah rohani kita atau justru sebaliknya ya, kita mengabaikan pembangunan rumah rohani kita. Itu yang apa yang saya renungkan pada ketika membaca kitab Hagai 1 ini. Nah, eh, yang menarik yang saya bisa dapatkan adalah bagaimana caranya kita membangun rumah rohani kita ya. Di ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu ada disebutkan seperti ini ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Nah, kita tahu ya, sering diibaratkan ya, gunung itu adalah hadirat Tuhan ya. Oleh karena itu, cara supaya kita terus, eh, langkah awal supaya kita terus membangun rumah rohani kita adalah agar kita senantiasa naik atau masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Kita menyadari hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita sehingga dengan menyadari hadirat Tuhan, dengan masuk ke hadirat Tuhan ya, maka kita bisa fokus untuk membangun rumah rohani kita. Dikatakan naiklah ke gunung dan bawalah kayu ya. Kalau bicara tentang kayu, tentu kita bisa
mengingat ya, ini bukan cocokologi ya, tapi saya apa namanya eh, teringat aja ya, kayu itu bicara tentang salib ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita terus merenungkan karya salib ya di dalam hidup kita, sehingga dengan terus mengingat dan merenungkan karya salib di dalam hidup kita ya, tentu kita eh, akan selalu mengingat kehadiran Tuhan ya, dan membuat kita terhindar dari segala perbuatan-perbuatan dosa, sehingga akhirnya kita bisa membangun rumah rohani kita, karena dikatakan naiklah ke gunung, masuk hadirat Tuhan, bawalah kayu, ya, itu bicara tentang eh, korban Kristus di kayu salib, dan bangunlah rumah itu, ya. Nah, kita bisa membangun rumah rohani kita, ya. Itu yang eh, saya diingatkan dari ayatnya yang ketujuh dan yang kedelapan ini. Tetapi apa yang eh, bisa atau yang selalu mengganggu kita, ya, untuk membangun rumah Tuhan, rumah rohani maksud saya, yang mendistract kita, yang kerap kali mengganggu kita, ya. Saya percaya ya, eh, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar ya, yang mengganggu kita di dalam usaha kita untuk membangun rumah rohani kita adalah menurut saya kebutuhan ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus jujur dengan diri kita sendiri, ya, supaya kita tidak salah prioritas di dalam kehidupan kita, tapi kita apa namanya, menentukan atau memutuskan untuk memberi prioritas yang benar, ya, sehingga kita boleh mengevaluasi kehidupan kita dengan terus memperhatikan keadaan kita. Apakah hari-hari ini yang kita kerjakan, apakah usaha kita di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita, ya, justru mengganggu kita di dalam membangun rumah rohani kita. Di dalam ayat yang sering kita baca di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini bicara soal prioritas ya. Mari kita tempatkan prioritas kita yang benar ya, untuk terlebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Nah, ternyata apapun yang kita butuhkan pada akhirnya Tuhan akan memenuhi kita, karena Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja ya, tetapi Tuhan tahu, sehingga semuanya akan ditambahkan kepada kita ya, ketika kita memprioritaskan untuk membangun rumah rohani kita. Yang kedua yang bisa mengganggu kita tentu perbuatan-perbuatan dosa ya. Perbuatan dosa tentu bisa membuat kita eh, akhirnya fokus bukan membangun rumah rohani kita, tetapi fokus untuk hal-hal yang lain ya, sehingga kita terganggu untuk membangun kehidupan rohani kita ya. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang jadi dosa bisa merintangi dan menghalangi, bisa mengganggu kita untuk membangun rumah rohani kita. Jadi itu yang saya dapatkan ya. Poinnya adalah kita, yang paling penting adalah mari fokus untuk membangun rumah rohani kita, bukan yang lain ya. Karena kalau kita tidak fokus membangun rumah rohani kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kejar, apapun yang kita usahakan, sehebat apapun, sekeras apapun usaha kita, pada akhirnya toh kita tidak bisa menikmatinya ya. Kita mendapatkan jauh daripada apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita fokus membangun rumah rohani kita, yang mengejar mencari kerajaan Allah, justru sebaliknya ya, kita akan menikmati karena semuanya pasti akan ditambahkan kepada kita.
Demikian yang saya dapatkan ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita kembali. Mari di dalam perjalanan hidup kita, secara khusus ada spiritual journey kita, maka hal yang utama yang harus kita kerjakan adalah membangun bait Allah itu. Ya tentu bukan dalam konteks bangunan seperti apa yang disampaikan oleh Hagai kepada orang-orang yang ada pada waktu itu untuk membangun bait Allah secara fisik, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus bahwa kita ini adalah baitnya Allah. Dan Paulus yang sama juga pernah menyampaikan kepada orang-orang di Korintus, aku telah meletakkan dasar dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun terus di atasnya. Apakah membangunnya dengan kualitas emas, perak, dan batu permata, atau justru hanya dengan kayu, jerami, dan rumput kering. Jadi masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab. Nah, makanya seperti Pak Ramli tadi katakan, mari kita prioritaskan hal ini. Karena firman Tuhan dalam konteks apa yang disampaikan Paulus juga katakan bahwa nanti semua hasil pekerjaan kita itu akan diuji oleh api. Nah, kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sebagai prioritas dalam hidup kita, maka kualitas hidup kita itu digambarkan seperti emas, perak, dan batu permata. Yang jelas tiga bahan ini kalaupun kena api, ya justru akan memunculkan kemurniannya. Nah, beda dengan kayu kering, rumput jerami, kena api, hangus, selesai. Ini bukan bicara tentang kehilangan keselamatan, Bapak Ibu. Enggak. Konteks itu tidak bicara tentang kehilangan keselamatan. Tetapi itu akan menggambarkan kualitas hidup kita. Ada orang yang mengalami persoalan hidup, ujian, tapi justru dia semakin murni imannya, semakin kuat, semakin mengenal Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang menamakan diri Kristen, bahkan pelayan, bahkan di level pendeta sekalipun, tapi begitu menghadapi situasi sulit, masalah, langsung hancur, gugur imannya, meninggalkan apa yang telah dikerjakan secara lahiriah dalam pelayanan sekalipun. Nah, tentu sekali lagi Tuhan menginginkan proses dan hasilnya pasti akan teruji. Nah, tentu kalau tadi Pak Ramli sudah ingatkan, secara pribadi kita punya bagian untuk kita terus membangunnya di dalam hadirat Tuhan, dengan kita mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan, merenungkan terus karya salib. Makanya berkali-kali saya katakan, setiap kali saya mengajar tentang baptisan air, kenapa kita harus menghayati setiap saat, setiap waktu makna baptisan air, supaya kita ingat manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur, dan kita ini ciptaan baru yang membuat kita terus bergairah untuk berjalan di dalam kebenaran. Nah, terus yang kedua tentunya saya mau tambahkan, kita nggak bisa sendirian. Nah, kalau Bapak Ibu bicara tentang Hagai membangun kembali bait Allah setelah masa pembuangan, kita harus ingat ada tokoh lain yang sejaman dan berbarengan mengerjakan proyek pembangunan bait Allah ini, yaitu Ezra dan Nehemia. Ada Ezra sang ahli kitab, ada Nehemia yang tadinya juru minuman raja, tapi kemudian diutus sebagai eksekutor pelaksana, jadi gubernur. Nah, dalam hidup kita seperti Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 11, untuk sampai kita mencapai kesempurnaan pembangunan tubuh Kristus menjadi bangunan yang dewasa, yang tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran, ya dibutuhkan 5 jawatan, baik itu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Nah, makanya kenapa kita selalu diingatkan, kita ini nggak bisa one man show. Ya, secara pribadi, seperti Pak Ramli tadi katakan, kita punya tanggung jawab untuk naik ke gunung Tuhan itu, untuk bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Iya, betul. Makanya banyak orang yang kadang hanya punya konsep sampai batas itu saja. Wah, kelihatannya rohani banget. Wah, tapi begitu ada masalah, tumbang Bapak Ibu. Nah, makanya kita butuh orang-orang
di sekeliling kita dengan berbagai macam karunia atau jawatan mereka. Makanya tetap tinggal dalam komunitas, tertanam di gereja lokal. Kan banyak orang yang berargumen, kenapa nggak mau ibadah, kenapa nggak berkomunitas. Lupa, yang penting kan saya doa. Yang penting saya baca kitab suci. Saya punya jadwal bersekutu dengan Tuhan. Iya, betul. Secara pribadi, it's okay. Silakan, nggak salah. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita untuk mengerjakan pembangunan bait Allah itu, yaitu hidup kita. Tapi sekali lagi, yang Tuhan mau ingatkan bagi kita bagi hari ini, seperti yang saya katakan, yang saya tambahkan, Hagai itu sebagai nabi yang mengingatkan, mendorong, memotivasi. Nah, ada Ezra yang melengkapi dengan kitab Taurat sebagai ahlinya, mengajar secara detail bagaimana prosesi pembangunan ini, bagaimana tata caranya yang Tuhan ajarkan. Nah, terus ada eksekutornya, Nehemia. Nah, jadi mari Bapak Ibu, selain apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan, untuk kita fokus utama membangun hidup kita, bait Allah itu, dengan kita terus bersekutu secara pribadi, membangun keintiman dengan Tuhan, kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Dan sekali lagi berkali-kali saya katakan, Koram Deo yang sudah kita lakukan 3 tahun lebih ini salah satu wadah uh, sarana untuk kita terus membangun bait suci hidup kita melalui pengajaran firman yang kita terima tiap hari, dengan kerinduan Bapak Ibu bangun pagi-pagi. Nah, tentu terus di sepanjang hari ada orang-orang yang bisa mengingatkan, menolong, mengarahkan secara detail apa yang harus kita lakukan untuk membangun hidup kerohanian kita. Sehingga sampai pada akhirnya akan teruji kehidupan rohani kita, bangunan bait Allah yang kita bangun, itu kokoh berdiri dan Tuhan berhadirat di dalamnya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang menambahkan apa yang didapat dari kitab Hagai, pasalnya yang pertama ini. Dan tentunya kita mau melakukan supaya seperti apa yang disampaikan Nabi Hagai tadi itu tidak terjadi dalam hidup kita kalau kita melalaikan. Bahkan yang saya katakan tadi, kita membangun dengan kualitas yang salah saja, kita tetap akan hangus, sia-sia. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Siapa yang bertugas doa hari ini? Ya, terima kasih Pak Heri. Silakan Pak Heng. Ya, Nanti ditutup sama oke. Terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu Saudara, mari kita unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu ucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, penyertaan-Mu dan kasih setiamu kepada kami semua. Yang kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga dengan Allah Engkau ya Tuhan yang selalu ada di dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu memberi kami kekuatan kesehatan. Bahkan pada pagi hari ini kami sudah sama-sama melakukan sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap fokus membangun rumah rohani kami ya Tuhan. Supaya ada senantiasa dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau selalu hidup dalam komunitas ya kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau berkati Pak Dr. Ramli ya Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau selalu urapi, Engkau selalu berkati pelayanannya ya Tuhan. Supaya senantiasa dipakai Tuhan ya Tuhan. Dan jadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau terus tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan. Istri dan anak-anaknya dan Engkau berikan kekuatan kesehatannya dan Engkau juga berikan cita-citanya buat anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati ya Tuhan pelayanan pelayanan sebagai dokter ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan di Bungo dan sekitarnya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di grup Ramdio ya Tuhan Yesus. Apabila ada pergumulan, persoalan yang Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Kami percaya pertolongan tidak pernah terlambat ya Tuhan.
Bahkan setiap pelayanan pekerjaan kami, Engkau selalu berkati kami ya Tuhan. Enggak ini boleh mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semua tentang kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Wahyong ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau semakin pulihkan kekuatan kesehatannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Engkau ya Tuhan berkati ya Tuhan. Pelayanannya juga keluarganya dan anak cucu menantunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami turut berduka cita ya Tuhan Yesus. Atau meninggalnya Pak Lukasim, papanya Ibu Dorcas ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan penghiburan yang sejati bahkan kekuatan kesehatan daripada-Mu tercurah buat keluarga besar Ibu Dorcas ya Tuhan. Dan kami turut berempati ya Tuhan Yesus atas meninggal orang tuanya Bapak 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 Lukasim ya Tuhan. Engkau berkati seluruh keluarganya, anak menantunya dan cucu-cucunya semua ya Tuhan. Supaya Engkau berikan penghiburan yang sejati dan ketabahan dengan kuasa Roh Kudus semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat negara dan pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Engkau selalu berkati ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Tuhan. Dan ya Tuhan kami serahkan ya Tuhan dari pemerintahan, dari pemerintahan tertinggi dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Taurat aku akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya dapat mendatangkan tiap lutut betul jauh lidah mengaku bahwa kalau Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Dan kami juga serahkan seluruh gereja-gereja ya Tuhan. Dari berbagai dominasi ya Tuhan. Bersatu ya Tuhan mengabarkan kabar baik pada seluruh umat yang belum percaya pada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka datang bertobat menyembah memuliakan nama Engkau. Sehingga namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Katakanlah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan apa yang hari ini kami renungkan, kami sharingkan bersama-sama. Kami firman-Mu kami kerjakan Tuhan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kami menjadi berhasil setiap yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dan pada akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang indah, yang manis dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.